Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Tetap semangat, tetap sehat, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kemudian silakan buat anak-anakku semuanya isi absensi yang sudah disediakan melalui WhatsApp ataupun Google Classroom-nya. Anak-anakku semuanya, di semester 2 ini kita akan membahas tentang kerajinan berbasis media campuran, di mana di kelas 7 kita sudah pernah belajar tentang kerajinan dari limbah lunak, baik itu organik ataupun anorganik. Kemudian di kelas 8 kita pernah belajar tentang kerajinan bahan kerasnya yang bersifat organik ataupun anorganik. Di semester 2 kelas 9 ini kita akan membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Nah, dalam pembelajaran kerajinan berbasis media campuran ini kita akan membahas 5 subtema bahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa prinsip daripada kerajinan berbasis media campuran. Kemudian yang kedua, karakteristik apa sajakah yang terdapat dalam kerajinan bahan campuran tersebut. Kemudian yang ketiga, contoh daripada produk kerajinan berbasis media campuran. Yang keempat, pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah tentang kemasan apa yang bisa kita gunakan untuk kerajinan media campuran tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses produksi ataupun produk sebuah kerajinan itu bisa kita buat. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang kerajinan berbasis media campuran yang difokuskan pada subtema jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas materi pokoknya, yaitu prinsip-prinsip kerajinan berbasis media campuran. Anak-anakku semuanya, bahan yang bisa kita gunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan ini sangat beragam, dan itu akan bergantung pada sumber daya alam dari daerah masing-masing yang ada. Jenis bahan alam yang bisa kita gunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan media campuran yaitu bisa berupa kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan untuk jenis bahan buatannya yang bisa kita gunakan itu berupa plastik, gips, styrofoam, fiberglass, ataupun yang lainnya.
Berikut beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok ataupun serasi untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Yang pertama yaitu batu. Batu ini bisa terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga bisa batu akik. Yang mana batu permata ini mempunyai nama dari mulai huruf A sampai huruf Z yang diklasifikasikan menurut kekerasannya yang dikenal dengan istilah skala Mohs dari 1 sampai 10. Permata yang paling diminati di dunia itu adalah permata yang bentuk berkristal. Selain jenis batu mulia seperti contohnya berlian, zamrud, rubi, dan safir. Sedangkan untuk batu-batu akik sendiri jenis anggur seperti biru langit, bungur, ataupun kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang, daerah Lampung. Saat ini banyak diburu oleh para kolektor karena kualitas kristalnya. Aneka bentuk tekstur dan warna batu yang menarik ini bisa kita padukan dengan berbagai bahan lainnya, contohnya kayu, logam, dan lainnya. Nah, kebetulan gambar yang di samping ini berupa bentuk batu permata, kemudian dipadukan dengan logam. Kemudian yang kedua, yaitu berupa logam. Logam banyak jenisnya, bisa berupa perak, emas, perunggu, ataupun besi, dan titanium. Namun, perak yang paling sering dipadukan ini sebagai kerajinan, mengingat harganya terjangkau, juga lebih banyak diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Logam dapat yang dipadukan dari berbagai bahan lainnya, contohnya kayu, kerang, batu, dan lainnya. Nah, itu berupa gambar yang kita ambil adalah jenis logam, kemudian dipadukan dengan batu ataupun kerang. Kemudian yang ketiga yaitu plastik. Plastik sendiri banyak jenisnya seperti botol, kantong plastik, kemudian gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun, botollah yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih banyak diminati karena mudah dibentuk. Plastik sendiri memiliki sifat yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali, contohnya plastik botol dan kantong. Ada juga yang tidak dapat didaur ulang, contohnya adalah resin. Kemudian plastik juga dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan juga sebagainya. Nah, ini contoh jenis produk kerajinan berbasis media campuran dari plastik. Kemudian dipadukan dengan kain vanel. Ada juga dengan dipadukan dengan kain perca. Hasil kerajinannya. Kita lanjutkan. Yang keempat, yaitu kayu. Kayu adalah bagian batang ataupun cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Yang mana kayu sendiri juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Kayu juga banyak jenisnya. Contoh paling terkenal adalah kayu jati, kemudian juga ada kayu meranti, kayu nangka, jati landa, kayu hitam, dan juga sebagainya. Beberapa jenis kayu yang bisa kita gunakan, ini sifatnya kedap air, kemudian juga isolator dan mudah dibentuk. Ini beberapa alasan kenapa jenis kayu dipilih. Kayu sendiri dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya, contohnya bisa dengan logam, kaca, ataupun juga dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu keramik.
Umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, balkley, kuarsa, koalin, dan air. Sifat keramik sendiri ini sangat ditentukan oleh struktur daripada kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan yang lain yang bersifat lembut ataupun ringan, tidak merusak. Contohnya kain, rotan, kertas, ataupun karton. Ini bahan paduan yang bisa kita jadikan untuk kerajinan berbasis media campuran. Nah, ini contoh daripada bentuk kerajinan yang diambil dari jenis keramik yang dipadukan dengan karton, dan ini dipadukan dengan rotan ataupun kertas. Nah, itulah materi, jenis, dan karakteristik dari beberapa jenis bahan kerajinan yang berbasis media campuran. Sebagai bahan lembar kerja anak di rumah, silakan menganalisis sebuah produk kerajinan yang berbasis media campuran yang ada pada gambar di sini. Kemudian nanti dibuat sebuah tabelnya, kemudian kita perhatikan bahan dan teknik apa yang terkandung di dalam karya tersebut. Kemudian apakah karya tadi tergolong karya kerajinan berbasis media campuran atau bukan. Kemudian juga apakah yang menyebabkan produk tersebut diubah menjadi sebuah kerajinan seperti yang tadi. Nah, kemudian nanti ungkapkan alasan-alasannya, rancangannya di sini. Oke, itu saja materi yang bisa saya berikan pada minggu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.